kabar pemirsa? Saya Medina kembali menjumpai Anda tentunya lewat Trendsetter, program infotainment yang paling hangat, orisinil dan terpercaya, Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap saksikan Hotshot selama 1 jam ke depan, sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Gue belum bisa ngomong sama teman-teman karena ini menyangkut perasaan gue dan istri, tapi pada intinya adalah saat ini kita lagi sedih gitu aja. Jujur tadi baru periksa dan gue ada berita bahwa ya ada sesuatu yang akan gue kasih tahu, tapi gue belum sanggup ngasih taunya sekarang. Terjawab sudah teka-teki kabar prihatin yang selama ini dipendam dan mengguncang galau batin Gilang Dirga. Ya, jika di awal Desember ini Gilang sempat mencurahkan kegelisahannya, namun belum sanggup mengungkapkan masalah apa yang membuat dirinya gelisah karena terlalu sedih, pekan ini akhirnya Gilang angkat bicara. Ditemui bersama Adisti sang istri, rupanya Gilang tengah memendam kesedihan karena harapan Gilang untuk menimang bayi harus pupus. Tanpa disangka-sangka, janin dalam kandungan Adisti yang baru berusia 2,5 bulan didiagnosa medis tak lagi berkembang dan tak memiliki detak jantung sehingga harus dikeluarkan. Sontak saja vonis ini mengguncang batin Gilang dan Adis yang sempat super bahagia menyambut anak pertamanya. Bahkan tak banyak yang tahu, di balik aksinya sebagai presenter yang kerap dikenal kocak, Gilang menyimpan trauma kesedihan bersama Adisti. Pada saat usia kehamilan masuk 11 minggu, 11 minggu, ternyata janinnya gak berkembang. Betul. Intinya dia meninggal di dalam kandungan. Terus which is itu seminggu yang lalu pas kita lagi cek. Jadi mau gak mau harus dikeluarin. Awal-awal sih sempat ada trauma, Gilangnya juga kayak bentar-bentar hubungin aku, nanyain aku gimana gini-gini. Cuman lama-lama ya akunya juga kayak, aku kan orangnya gampang sugestian, jadi aku menanamkan pikiran positif aja sehingga Adis jadinya nggak terlalu kepikiran soal ini. Karena kalau makin dipikirin kan makin bikin deg-degan. Ya, pasangan mana yang tak terpukul dan sedih ketika harapannya untuk menimang momongan tiba-tiba harus pupus di tengah jalan. Begitu sedihnya Adis kehilangan sang calon bayi pertama, sampai-sampai kesehatan Adis pun dikabarkan ambruk, sehingga dilarikan ke rumah sakit menyisakan tanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan kandungan Adisti? Sempat begitu bahagia menyambut kehamilan pertama, bahkan membuat Gilang antusias mendekor kamar baru untuk sang calon bayi. Tapi mengapa kandungan Adisti mendadak tidak mengalami perkembangan? Tapi kata dokter ini bukan karena kecapean, bukan karena salah makan, tapi memang hal seperti ini banyak terjadi gitu loh ketika sama ibu muda. Sama ibu-ibu muda. Kita awalnya sedih. Ya sedih lah, maksudnya kayak aku nih udah ada di mood yang excited gitu mau punya baby, tapi tiba-tiba baru kontrol kedua kali ke dokter, udah janjian tanggal sama dokternya, Gilang udah searching kamar, nanti mau melahirkannya di kamar yang mana gitu-gitu. Ternyata pas di USG hasilnya nggak bagus, jadi ya gimana ya, tapi kita kan yakin pasti Allah ngasih rencana terbaik buat kita. Mungkin ini kayak kita diuji dulu supaya mentalnya udah siap dulu untuk punya anak gitu. Jadi nanti ketika udah hamil beneran lagi, kitanya udah siap, insya Allah. Amin. Maksudnya orang tua kita, terus teman-teman, orang sekitar tuh semuanya juga udah pada nguatin, udah pada kayak yang udah pokoknya berhasil banget lah menghibur kita. Jadi kita juga kayak yang oh ya udah gitu. Kini ketika harapan Gilang untuk bisa mengisi kamar baru di rumahnya dengan tangis bayi berujung pahit, Gilang seolah berusaha mengumpulkan ketegaran dan bekerja keras untuk menghibur Adis yang konon jauh lebih terpukul daripada Gilang karena kehilangan bayi dalam kandungannya. Maka kini Gilang meluangkan lebih banyak waktu romantis untuk membahagiakan sang istri. Pemandangan seperti inilah yang ditemui oleh tim Hotshot pekan ini. Gilang terlihat tengah
mengajak Adis makan malam di sebuah rumah makan mewah, menghabiskan waktu berdua dengan mesra. Uniknya, belakangan Gilang semakin sering mengalihkan pembicaraan dengan gaya unik seperti menyinggung fenomena Om Telolet Om yang tengah booming mendunia untuk mengalihkan kesedihan sang istri. Dan mengejutkan, meski tidak disarankan secara medis, tapi cara unik Gilang Dirga ini sukses menghibur Lara yang berusaha ditutupi sang istri dengan tegar seperti berikut ini. Ya, kita mau keliling-keliling Jakarta, menikmati kemacetan di ibu kota. Karena jarang sekali kita punya waktu berdua. Oh ye, Om telolet Om. Bilang, nah! Weh, keren kan? Bahagia itu sederhana tau. Aduh, makasih ya pemirsa ya, doakan kami yang baik-baik. Pemirsa juga semoga menjadi yang terbaik juga, amin. Inilah yang kita lakukan, selalu mengalihkan pembicaraan biar nggak sedih. Ya, kira-kira seperti itu. Natal hari ini mengurai sukacita yang berbeda bagi dua selebriti, Ricky Cuaca dan Velove Abigail. Jika Ricky Cuaca senang menyambut Natal meski sendirian di rumahnya, maka lain halnya dengan artis cilik Velove Abigail. Tahun ini Velove tidak bisa merayakan Natal bersama sang kakak tercinta hingga merasa sangat kehilangan. Nah, seperti apakah suka duka Natal Velove hingga Ricky Cuaca merayakan hari lahir sang juru selamat tanpa kehangatan keluarga? Simak berita lengkapnya sesaat lagi.